Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan fungsi rumus Excel digit menampilkan sebuah informasi dari sebuah kelompok data ya dengan sesuai kriteria tertentu seperti ini. Seperti kriteria nama ini kita akan mencari bagaimana menampilkan departemen dan keuangan dari sekelompok data yang ada di sebelah kiri. Baik, kita akan mulai bagaimana kita menggunakan fungsi rumus DJET atau digit. Di sini ada sekelompok data dengan kolom divisi, departemen, dan nama. Kita akan memilih kriteria nama sebagai kriteria tertentu untuk menampilkan departemen dan divisi. Sebelumnya kita buat dulu nama ini sebagai satuan list ya, dengan data list. Kita mulai dengan data validasi, kita ganti allow-nya menjadi list, lalu sort sumber datanya, nama ini kita blok semuanya nama, lalu oke. Nah, di sini akan muncul bagaimana untuk penentuan listnya nanti ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita menggunakan fungsi digit untuk menampilkan data departemen untuk mencari informasi dari data nama ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri departemen dan divisi ya. Bagaimana kita menggunakan fungsi digit untuk menampilkan informasi yang kita butuhkan ya. Di dalam sel G3 ini kita ingin menampilkan informasi departemen dari sumber data yang ada di sebelah kiri ini. Kita gunakan fungsi DJET ya, lalu database ya. Setelah kita ketik, kita pilih database. Database adalah sumber data. Jangan lupa fungsi daripada judul dari sumber data harus kita blok juga, karena ini sangat penting. Sampai dengan akhir, termasuk juga sel kosong yang apabila kita ingin tambahkan secara otomatis ya. Lalu fill, kita pilih fill. Fill adalah informasi apa yang ingin kita tampilkan. Ada dua cara. Yang pertama ini informasi departemen. Yang pertama ada, kita lihat di kolom berapa dari sumber data, kolom departemen dan judulnya dari kolom nama sebagai kriteria. Kalau nama dihitung 1 kolom, departemen 2 kolom, divisi 3 kolom. Jadi karena ini ada di kolom kedua dari kriteria, kita buat 2. Lalu kriteria ya. Kriteria adalah kriteria nama, maka kita blok ya. Blok termasuk judulnya. Jangan lupa termasuk judulnya dari kriteria harus kita blok juga. Nah, tutup kurung, enter. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa ada dua cara untuk memilih fill ya. Bisa dengan menghitung kolom atau dengan kita memilih ya, memilih di nama dari judul kolom tersebut. Di sini departemen ya, kita pilih ini sebagai fill. Nah, kita enter. Nah, sama, itu cara pertama atau cara kedua. Ya, cara pertama tadi kita dengan jumlah kolom dari kolom kriteria di sumber data atau dengan memilih judul yang ada di atas ya. Tapi ingat, ini nama judul harus benar-benar spesifik dan sama dengan antara sumber data dengan data yang kolom data yang kita inginkan. Nah, bagaimana dengan divisi? Nah, untuk divisi kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita buat tadi. Tinggal ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan, yaitu bagaimana kita mengunci dulu ya, mengunci dulu sumber data atau database, kita kunci dulu agar dengan menekan F4 ya. Lalu kunci juga kriteria ya dengan menekan F4 karena kriterianya sama, yaitu nama. Nah, kita kunci dulu. Nah, baru kita tarik atau kita copy ke sebelah kanan. Nah, akan muncul secara otomatis divisi ya, divisi
fill tadi berubah menjadi divisi karena kita tarik, kita tidak kunci, berubah menjadi keuangan. Ya, kita contoh Ahmad Warto. Kita cari kriteria Ahmad Warto. Nah, produksi atau Widoyo Sudarsono, kita cek Widoyo Sudarsono. Nah, penjualan dan kesejahteraan, penjualan dan kesejahteraan. Untuk fungsi digit ini tidak bisa kita tarik ke copy ke bawah ya. Fungsi digit ini tidak bisa kita tarik copy ke bawah. Yang misalnya kita letakkan di sini nama Ahmad Warto. Ya, lalu kita tarik ini ke bawah. Nah, tidak bisa ya. Kita tidak bisa menggunakan fungsi digit. Walaupun ini kita geser juga ke atas. Ke apa namanya fill-nya kita ganti tetap fill G2. Lalu ini kita ganti jadi H2. Nah, ini masih mengacu ke Widoyo Sudarsono ya. Widoyo Sudarsono karena ini kita kunci. Ya, jadi kalau kita geser ini data kriterianya kita geser ke bawah. Nah, kita tidak bisa menggunakan fungsi digit untuk kolom tarik ke bawah ya karena ini hanya bisa digunakan secara spesifik satu-satu untuk mencari informasi dari sebuah data dari kanan ke kiri ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan, kita harus menggunakan fungsi yang lain, fungsi VLOOKUP atau fungsi if atau fungsi index. Sekarang kita masuk ke cara kedua, yaitu apabila kriterianya lebih dari satu ya. Artinya multiple kriteria atau kriteria lebih dari satu. Di sini kita akan menggunakan dua kriteria, yaitu alamat, nama, alamat. Nah, nanti kita akan mencari divisi, departemen, dan gaji pokok ya, dengan dua kriteria ini. Nah, sebelumnya kita buat dulu daftar list di nama ya dengan cara data validation, terus kita pilih list, sumber datanya, namanya kita blok, lalu oke. Nah, terus juga yang kedua alamat ya, kita buat juga list data validation list, kita ambil sumber datanya adalah alamat yang nanti akan menjadi dua kriteria. Nah, di sini divisi, coba kita munculkan nama Joko Suwarno ya, lalu Jakarta. Nah, kita ingin mencari informasi tentang divisi, departemen, dan gaji pokok dari dua kriteria ini. Kita bisa menggunakan fungsi digit kita perhatikan bagaimana cara menggunakan fungsi digit ya. Kita ketik DGET, lalu kita pilih database ya, kita pilih database sama seperti tadi. Seluruh data kita blok dari judul sampai informasi semuanya ya, termasuk apabila ada kolom kosong atau sel kosong bisa kita tambahkan secara otomatis. Lalu fill ya, fill bisa kita pilih dengan menghitung kolom atau dengan meletakkan nama judul ya. Jadi di sini biar lebih cepat kita letakkan nama judul ya. Lalu kita pilih kriteria ya. Kriteria ada dua, maka kita blok semua kriteria termasuk judul dan informasi nama orang dan alamatnya. Kita pilih kita blok semuanya, tutup kurung, kita enter. Nah, Joko Suwarno Jakarta, divisi produksi. Nah, bagaimana dengan departemen ya? Untuk departemen kita bisa copy ke kanan, tapi sebelum kita copy, kita kunci beberapa hal dulu ya. Pertama, kita kunci dulu database ya dengan menekan F4 agar pada saat kita copy ke kanan tidak terjadi pergeseran kolom. Ya, lalu untuk divisi, untuk fill tetap karena nanti fillnya akan berubah menjadi departemen dan gaji pokok. Sedangkan untuk kriteria tetap sama, maka kita harus kunci dulu kriteria. Ya, kita kunci kriteria, enter. Nah, setelah ini baru kita bisa copy ke bagian kanan. Bagian kanan. Nah, di sini kita bisa lihat ya,
Di sini bisa kita lihat. Di sini bisa kita lihat Joko Suwarsono, Jakarta, produksi, keuangan, dan gaji pokok. Kalau kita lihat kriterianya ada di tengah-tengah. Tapi kita bisa mencari informasi yang ada di sebelah kiri kriteria dan juga sebelah kanan kriteria. Itulah fungsi digit lebih fleksibel daripada fungsi VLOOKUP yang hanya dari kiri ke kanan. Tapi untuk digit bisa dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan juga. Tapi ingat bahwa kriteria harus benar-benar spesifik. Karena apabila tidak spesifik, maka apa yang kita cari tidak akan kita dapatkan. Seperti contohnya, Joko Suwarsono adalah alamatnya Jakarta. Apabila kita rubah alamatnya menjadi Surabaya, maka tidak akan keluar namanya. Ya, jadi harus spesifik. Dua kriteria ini harus spesifik. Seperti misalnya Wanda Winarti, itu adalah MND, Manado, maka kita harus ganti menjadi Manado. Nah, keluar hasil yang kita dapatkan. Ya, jadi ada keuntungan, ada kelebihan, dan ada kekurangan juga untuk menggunakan fungsi digit. Yaitu fungsi digit bisa mencari informasi dari kriteria sebelah kiri kriteria dan juga sebelah kanan. Ya, semoga informasi ini bisa, semoga fungsi ini bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk mempermudah pekerjaan. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komennya untuk perkembangan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pelatihan Excel bagi pemula. Semoga video ini dapat membantu Anda bagi para pemula yang menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Beri komentar, kritik, dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.